Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Senin 17 Oktober 2022. Saya Pendeta E.H. Sibarani beserta istri akan menyampaikan renungan yang dikeluarkan Majelis Sinode GKO yang berpedoman pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Dengan tema Allah yang membangun dan menanam. Nats Alkitab dari Yeremia pasal 31 ayat 27 dan 28. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 31 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan, demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang akan Allah limpahi dengan benih manusia dan benih hewan? Kaum Israel dan kaum Yehuda yang akan pulang dari pembuangan. Apa yang akan Allah lakukan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda? Umat Israel adalah umat pilihan Allah yang suka memberontak kepada Allah dan melakukan kejahatan di hadapan Allah. Akibatnya, Allah menghukum mereka dalam pembuangan dan diserak-serakan di berbagai tempat pada zaman Raja Nebukadnezar. Inilah bentuk penghukuman Allah kepada mereka. Namun demikian, sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahwa Allah tetap setia dan penuh kasih kepada umatnya, akan membebaskan mereka dari pembuangan dan mengembalikan umatnya ke negerinya, kota Yerusalem. Tuhan akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Tuhan memberkati mereka dan keturunan yang semakin bertambah-tambah banyak, sehingga kotanya menjadi kota yang hidup, berkembang kembali. Kehidupan mereka pun akan mengalami kemakmuran, karena semua petani dan yang bercocok tanam akan menuai hasil yang banyak, dan para peternak akan kembali menggembalakan domba-domba yang berkembang biak. Artinya, akan tumbuh kehidupan baru, dan semua akan mengalami kepuasan hidup dan penuh ketentraman dan kenyamanan. Tuhan akan berjaga-jaga untuk umatnya, membangun dan menanam segala sesuatu untuk kebaikan dan kebajikan sepanjang hidup mereka. Bagaimana dengan orang-orang percaya masa kini? Sejak dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan akan berlaku sepanjang masa. Allah Bapa mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan membebaskan kita dari segala kuasa maut, supaya kita memiliki kehidupan yang penuh damai sejahtera dan memiliki keselamatan. Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus Kristus dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Tuhan yang berjaga-jaga itu bukan lagi menghukum kita umatnya, tetapi mengasihi kita dan menjaga kita
serta menaungi kita di sebelah tangan kanan kita, menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawa kita, menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kasih setia Tuhan yang luar biasa itu kepada kita. Maka kita tidak perlu khawatir, gelisah, bimbang, gamang, dan takut menjalani kehidupan ini. Allah yang kita sembah dan yakini di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Percayalah, imanilah bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan pasti digenapinya. Tuhan pasti menepati semua janjinya tepat pada waktunya. Kita memiliki Tuhan yang baik, sangat baik, bahkan amat baik, yang melimpahi kita dengan segala kelimpahannya. Pertanyaan bagi kita untuk direnungkan, dilakukan, dan dibagikan kepada orang lain. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah dan kita muliakan di dalam Yesus Kristus sudah dan akan melimpahi kita dengan segala kelimpahannya? Berbahagialah kita yang setia dan percaya bahwa Allah kita yang sempurna menepati janjinya di dalam Yesus Kristus untuk melimpahi kita dengan segala kelimpahan surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah akan melimpahi kami dengan segala kelimpahan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.